dua. Nah ini nah, kelihatan kan pelan kan. Nah ini kan ini kuburan teman-teman, kiri jalan itu. Nah depan itu tikungannya tajam kelihatannya. Ini kuburan ini. Oh ya kan kuburan, tempatnya terus kuburan ini. Allah Akbar, merinding ya. Nah ini kuburan. Nah lihat jalannya 9 hampir 45 derajat loh tikungannya itu. Nah ini kayak nikung kayak gini loh. Ya teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah Harry Rebound. Oke teman, malam ini pukul 12 malam. Jadi lagi-lagi kita habis ngantar jenazah, kecelakaan lagi ya, sepeda motor lagi. Dan kasusnya ini karena tikungan, sebelah tikungan ada kuburan. Dan kebanyakan dari kita itu malah menyalahkan tikungannya, menyalahkan karena ada kuburannya tempat itu, wingit dan lain sebagainya teman-teman. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan lihat, kita akan lewat TKP-nya. Saya nggak tahu TKP-nya persisnya itu apa benar nggak, tapi yang pasti tikungannya nanti tajam, terus ada makam, ada kuburan di tikungan itu. Nah yang jadi permasalahan di sini, ini jenazahnya seorang, ya sudah bapak beranak satu ya, cuma dia entah bagaimana ceritanya, ya memang ada laka dengan kendaraan lain, cuma yang pasti kejadiannya itu pas di tikungan, dan tikungannya itu ada makamnya, ada kuburannya teman-teman. Dan menurut informasi sih katanya ketika tikungan tajam dan ada kuburannya itu sangat berbahaya. Kita ambil sisi positifnya teman-teman, memang boleh jadi berbahaya, tapi berbahayanya itu karena kondisi jalan teman-teman. Jadi kondisi jalannya itu nikung, dan di tikungan itu kan seharusnya nggak boleh kenceng teman-teman. Kita harus mengurangi kecepatan ketika di tikungan itu, apalagi kondisi saat ini sedang hujan teman-teman. Jadi murni ketika, nah kalau masalah tempatnya gawat dan lain sebagainya, kita akan lihat teman-teman yang bisa berkomentar ya. Tapi yang pasti memang secara logika ya, kita ambil logikanya, logika pemikiran bahwa ketika kondisi jalan itu sangat tajam tikungannya, tentulah berbahaya, apalagi kondisi jalan licin teman-teman. Apalagi kondisi jalan sangat licin sehingga memerlukan ekstra ya, memerlukan pengendalian ekstra, dan itu nggak bisa kita lakukan pengendalian ekstra kalau kita dengan kecepatan tinggi ya, apalagi hujan gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan kendaraan motor kita, apalagi ditambah bannya tipis misalnya, sudah itu mungkin akan jadi faktor kecelakaan yang fatal teman-teman. Ditambah lagi depannya itu ada kendaraan lain, atau dia malah nyalip gitu di tikungan, malah nyalip, jadi tentu malah berakibat fatal, dan tentu bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan teman-teman. Jadi sekali lagi video ini juga saya buat agar, nah ini pelan bapaknya, iya enak gitu kita lihat. Kecepatan berapa sih? 40 ya, 30 malah 40. Apalagi kasusnya ini malam hari teman-teman. Jadi maghrib tadi, ketika mau maghrib, jadi kondisi jalan mesti agak remang-remang, gelap, dan banyak kendaraan yang pulang kerja, sehingga atau kendaraan truk besar lainnya sedang mau pulang karena sudah selesai ngangkut barang dan lain sebagainya, sehingga lebih hati-hati lagi. Tapi kenyataannya malah ngebut teman-teman. Nah di sini kasih teman-teman.
Bukan, masih belum teman-teman ya. Di pas tikungan nanti pas ada makam kuburan teman-teman. Orang kendaraan roda 4 aja harusnya kalau di tikungan tajam itu juga mengurangi kecelakaan, mengurangi kecepatan. Karena apa? Karena dikhawatirkan selip banyak, apalagi kendaraan cuma roda 2, rodanya cuma 2. Nah ini, nah kelihatan kan kita pelan-pelan. Nah ini kan, ini kuburan teman-teman, kiri jalan itu. Nah depan itu tikungannya tajam kelihatan ya. Ini kuburan ini. Oh ya kan kuburan, tempatnya berdosa. Kuburan ini. Allah Akbar, merinding ya. Nah ini kuburan. Nah lihat jalannya, 9 hampir 45 derajat loh tikungannya itu. Nah ini kayak nikung kayak gini loh. Kita kondisi jalan 40 ini seperti ini. Oh, tadi ya lokasinya tepat di kuburan seperti itu. Dan memang ya kalau dibilang singit, panggonan singit dan lain sebagainya ya saya kurang paham teman-teman, tapi yang pasti memang kondisi jalannya seperti itu, tajam dan licin gitu. Habis itu hujan, ini lihat jalannya licin. Jalannya licin teman-teman, sehingga ya akibatnya fatal lah, banyak fatal. Entah kenapa kok saya ikut ke bawah suasana ya gara-gara cerita tadi. Dan ini dari arah sana teman-teman, di arah sana tadi kondisi kenceng dan diperkirakannya mau nyalip kendaraannya. Nah ini kan pelan. Nah jadi pelajaran yang kita ambil ini yang pelan juga kan, karena ini tikungan gitu loh. Nah, ini. Jadi pelajaran yang kita ambil ya di tikungan, mau ada kuburan, mau ada toko, mau apa, ketika di tikungan tajam dan kondisi hujan ya kita harus mengurangi kecepatan teman-teman, harus mengurangi kecepatan kita demi keselamatan bersama teman-teman. Itu ya mungkin bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya kita malam ini dengan kasus kecelakaan Bapak berputra 1 gitu kan. Sehingga ya gimana lagi, kalau memang takdir ya semuanya udah takdir, tapi dengan kasus ini, dengan video ini saya buat, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua teman-teman. Oke teman, terima kasih sekali lagi, terima kasih yang selalu support channel ini, selalu dukung channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang. Oke teman, terima kasih yang menonton video ini singkat ini, semoga bermanfaat dan menjadi bekal amal buat kita semua teman-teman, bisa disampaikan ke keluarganya, ke sanak famili. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.